dunia yang sedang mengglobal begini, yang interconnected, interrelated, nggak mungkin. Saya berikan contoh Perang Dunia Kedua, kita nggak ikut-ikutan jadi korban juga. Ini kalau yang menentukan negara-negara tertentu, negara besar dulu nggak ikut G20, ya kita bisa berbuat apa? Jadi pelengkap pemerintah jadi korban juga. Jadi menurut saya fokus dalam negeri untuk mempersiapkan diri, yes. Meningkatkan deterrence kita, yes. Meningkatkan kekuatan pertahanan kita, yes. Meningkatkan ketahanan energi, pangan dan lain-lain. Bisa susah kalau terjadi disruption pada tingkat dunia, yes. Tetapi kita tidak boleh naif dan tidak boleh seolah-olah nggak akan tersentuh gitu. Kita nggak punya masalah. Don't say that, karena sudah memang kacau seperti ini. Jadi menurut saya efek dalam negeri iya, diplomasi, kerjasama internasional iya, memahami safeguarding of power relations iya. Dengan demikian yang kita lakukan insya Allah akan benar. Kemudian mengapa dulu saya punya dream 6%? To reduce, untuk mengurangi kemiskinan, bisa kami turunkan dari 19 ke tinggal 11, mengurangi pengangguran, mengurangi debt to GDP ratio, meningkatkan GDP per kapita, APBD, ekonomi harus tumbuh. 6% enough waktu itu dari 4,3% ketika saya memimpin Indonesia. Jadi naiknya bukan hanya 1% sebenarnya. Nah kemudian Pak Prabowo punya dream 7-8%, tidak salah. Karena dengan 8% harapannya lebih tajam lagi penurunan kemiskinan, per kapita income, kemudian barangkali juga unemployment bisa kita reduce. We could create more jobs because our economy is growing. Itu hukum ekonomi seperti itu. S3 saya ekonomi, jadi saya mengerti masalah ekonomi. Tentu Pak Prabowo akan menyesuaikan lagi day by day, month by month, year by year. Dunianya seperti ini, Indonesia seperti ini. Jadi beliau boleh punya aim, punya dream, set the goals, tapi nanti tentu ada adjustment along the way. Jadi saya tidak terlalu worry. Yang jelas harus tumbuh. Pertanyaan yang bagus, bisa nggak Indonesia keluar dari middle income trap? Gini, kalau para peserta tahu, Pak Gubernur, kalau misalkan ada waktu diizinkan, entah apalah, bisa berkunjung ke, ini bukan jualan, saya punya museum di Pacitan, Presidential Museum pertama kali di Asia. Silahkan kita. Silahkan kita. Saya tidak boleh. Ini data dari data resmi Indonesia, dari IMF, dari World Bank, semua data ada di situ tentang progres kita dulu di bidang ekonomi. Silahkan dilihat. Saya studi banding ke negara lain, kita bangun di Indonesia. Itu bicara tentang realitas, tentang fakta, tentang data, tentang truth atau kebenaran. Ya, bahwa kalau misalnya ini data saya, income per kapita tahun 2004 $1.100 Amerika Serikat, penghasilan per orang per tahun. 2014 naik menjadi $3.760, naik 350%. Kalau ini dijaga oleh Presiden Jokowi kemarin, saya tahu memang ada COVID, ada itu, tidak terjaga, selainnya menurun. Jadi kalau Pak Prabowo kembalikan lagi grafiknya, kurvanya seperti itu, kita akan keluar dari kategori pendapatan negara menengah yang belum keluar dari middle income trap. Bukan hanya retorik, bukan hanya slogan, tunjukkan dalam ekonomi kita, utamanya GDP dan GDP per kapita. Tunjukkan bahwa our policy, our strategy is right. Tunjukkan dalam hasil. Strategi macam-macam, policy macam-macam, but at the end of the day, yang dilihat hasilnya ada. Jadi saya masih punya harapan paling tidak
kalau dikembalikan lagi trajektori ini, kita akan keluar dari middle income trap. Apalagi kalau kembali ke 6%, lebih lagi seperti keinginan Pak Prabowo kembali naik ke 7-8% akan beautiful. Doable achievable, but ada kerja keras dan pikiran cerdas untuk menuju ke situ.